Selamat hari Minggu saudara-saudara terkasih. Dan untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini, kami menyapa shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan, kembali Kau beri kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kondisi kesehatan kami baik, kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami mau datang mempersembahkan korban syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk boleh kami datang menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini, Engkau yang urapi kami Tuhan, layakkan kami untuk datang kepada Tuhan melayani pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita awali ibadah ini, kita datang kepada Tuhan. Jiwa kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Bersyukur, Dialah sumber kekuatan bagi kita, sumber pengharapan bagi kita. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku kepadamu,
segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Bentuklah kami Tuhan, bentuklah hidup kami. Kami bagikan bejana-Mu yang siap dibentuk. Bapa, kami berdoa Engkau yang terus memperbaharui hidup kami. Kami tahu dengan kekuatan kami tidak mampu ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan, Engkau mampu menyempurnakan kami Tuhan. Pakai kami terus Tuhan menjadi alat-Mu, sempurnakanlah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, bersorak-sorai, meninggikan Engkau. Biarlah Engkau kami senangkan dengan pujian kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Kita naikkan sorak-sorai kita ke hadapan Tuhan. Kita bernyanyi haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita bertepuk tangan, kita bernyanyi untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya.
pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Syalalala, 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 kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji 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 Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan kekuatan, ketenangan batin kita, ketenangan hati kita, kedamaian kita, hanya kita dapatkan dari Tuhan saja. Kita percaya masa depan kita ada di dalam rencana Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Shalom, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu, supaya kami menjadi pendengar firman yang baik, supaya kami, terutama hati kami, benar-benar menjadi tanah yang subur. Kami percaya penuh akan firman-Mu, akan perintah-Mu, dan kami mau melakukannya. Terpuji nama-Mu, urapi kami semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya dia menjadi penyampai firman yang baik. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini yang harus kita pelajari, yang harus kita percayai, dan yang harus kita lakukan dalam khotbah hari Minggu ini, saya beri judul Orang Percaya Berbuah dalam Ketekunan. Kita mulai dengan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Judul perikopnya Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita masih membahas tentang pencobaan. Dan perintah Tuhan hari ini, minggu lalu juga kita sudah mendengar perintah ini, bahwa ketika pencobaan datang dalam hidup kita, langkah pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita putuskan dalam pikiran kita adalah anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Pencobaan itu bukan kebahagiaan, tapi kita diperintahkan untuk menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan, suatu kebahagiaan. Mengapa? Karena lewat pencobaan ini Tuhan melatih kita. Karena kita tahu, mungkin akan tahu bahwa ujian terhadap iman ini, pencobaan itu adalah ujian iman, itu akan menghasilkan ketekunan. Ayat 3 berkata demikian. Dan ketekunan itu akhirnya akan membuahkan buah yang matang. Kita akan berbuah dalam ketekunan itu. Ketekunan memiliki arti dalam bahasa Inggris, ditulis itu di dalam Alkitab berbahasa Inggris dituliskan endurance. Endurance itu adalah ketahanan. Dalam olahraga yang melatih endurance itu contohnya adalah lari maraton, lari jarak jauh. Itu melatih endurance, melatih ketahanan. Jadi endurance itu adalah kemampuan untuk tetap melakukan firman, melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan, walaupun keadaan tidak menyenangkan dalam jangka panjang atau menyakitkan atau waktu yang lama kita harus melakukannya. Walaupun menghadapi persoalan, walaupun menghadapi tantangan, walaupun menghadapi godaan, kita harus melakukan firman, kita harus tetap berbuah. Nah, bagaimana kita dihadapkan kepada berbagai-bagai pencobaan? Yesus sudah menyatakan lewat sebuah perumpamaan yang diajarkannya 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya. Kita akan baca dari Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Kita belajar hari ini. Perikop ini adalah perumpamaan tentang penabur. Dan Lukas 8 ayat 11 sampai 15 ini adalah artinya. Mungkin kita bukan yang pertama kali mendengar firman tentang perumpamaan penabur ini. Tuhan Yesus mengumpamakan ada seorang penabur menabur benih
sebagian benih jatuh di jalan, di pinggir jalan. Kemudian burung-burung memakannya. Ada sebagian yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh tapi tidak berakar karena tanah-tanahnya berbatu. Sehingga dia tumbuh sebentar saja dan kemudian layu mati. Sebagian jatuh di tengah semak duri. Benih itu tumbuh, tapi semak duri itu menghimpitnya, akhirnya tidak berbuah dan mati. Dan yang terakhir, ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan benih itu tumbuh, bahkan berbuah 30, 60. Dan saya percaya Tuhan Yesus ingin kita menjadi kelompok yang keempat. Kita yang mendengar firman hari ini menjadi kelompok yang dikelompokkan di dalam tanah yang subur, tanah yang baik. Demikian arti perumpamaan ini. Saya akan bacakan di Lukas 8 mulai ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi sekali lagi ada 4 kelompok orang yang mendengar firman. Nah, dengar baik. Bahwa 4 kelompok yang diumpamakan Yesus ini dalam arti perumpamaan ini adalah 4 kelompok orang yang mendengar firman. Dia mengajarkan ini 2000 tahun yang lalu, dan luar biasanya hari ini di tahun 2020 ini juga terjadi. Itu luar biasanya firman yang keluar dari Yesus, pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang 2000 tahun lalu terjadi dan hari ini terjadi, bahkan nanti pun pasti terjadi. Tuhan Yesus mengelompokkan 4 kelompok orang-orang yang mendengar firman. Saat ini itu mungkin orang Kristen atau orang-orang yang ber-KTP Kristen. Kita tahu tadi bahwa benih itu adalah firman. Kelompok pertama adalah orang-orang yang mendengar firman. Ya. Orang-orang yang mendengar firman, kemudian iblis datang mengambil firman itu dalam hati mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang ini jangan percaya dan jangan diselamatkan. Gimana sih iblis ngambil firman? Bagaimana iblis mengambil firman dalam hati kita? Sederhana sekali. Mari kita buka Matius 13 ayat 19. Ini salah satu nih. Ini juga tentang perumpamaan ini kan ditulis di Matius. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Jadi ada orang dengar firman gak ngerti. Ketika gak ngerti, kemudian dia tidak percaya dan akhirnya firman itu hilang begitu saja, diambil iblis.
Kenapa nggak ngerti? Banyak faktor. Misalnya pengkhotbahnya nggak bagus menjelaskannya. Nah ini juga peringatan buat pengkhotbah termasuk saya. Jadi kalau ada orang yang nggak ngerti firman itu, akhirnya iblis mencuri firman itu dalam hati orang yang mendengar firman itu. Ada lagi misalnya peralatannya nggak bagus, hasil audio, hasil suara dari video itu nggak bagus. Jadi orang apa sih ini? Akhirnya orang skip videonya gitu misalnya ya. Males ah. Nah itu curi firman itu. Ada lagi ngantuk misalnya. Lo dia dengar firman, tapi karena ngantuk, lelah, akhirnya nggak ngerti. Karena memang nggak konsentrasi. Gimana konsentrasi? Oh ngantuk. Kemudian kalau di gereja gitu ya, di sebelah teman-teman berisik di sebelahnya gitu, ngajak-ngajak ngobrol pas khotbah. Karena paling enak ngobrol waktu khotbah. Karena dua arah dia, yang sana ngobrol, sini ngobrol gitu ya. Yang sana ngomong, sini ngomong. Ya nggak ngerti. Lah itu dicuri iblis. Jadi jangan biarkan orang di sebelahmu itu yang dipakai iblis untuk mengganggu konsentrasimu. Bro, saya mau dengar firman nih. Kalau lu nggak mau ya udah gitu, jangan ganggu. Dan banyak. Dan jangan pikir kelompok ini sedikit. No, banyak. Buktinya apa? Dulu waktu di gereja gitu ya, pulang gereja, wah mantep, senang gitu ya. Karena baru nyanyi, baru muji Tuhan, baru senang, excited. Keluar. Tadi ada dengar firman? Ada. Apa? Lucu lah pokoknya. Enak kali, aku seger rasanya. Mantep dengar firman itu. Pendetanya, wah lo mantep. Lucu, kita seneng. Terus tentang apa? Perintahnya apa? Pokoknya firman lah. Gak tahu. Terus mau melakukan apa? Gak ada. Gak bisa berbuah, orang gak ngerti. Orang cuma datang gereja mau seneng, mau sukacita, mau bahagia, mau damai, mau apa, tapi dengar firman enggak. Dia konsentrasi dengan hal-hal lucu gitu. Wah pokoknya bagus gitu lah. Apalagi gereja yang dilengkapi oleh peralatan-peralatan yang menghibur lah gitu ya. Ada lighting, ada mantep tuh di situ. Kita kayak di konser, lagu kita lompat-lompat, kita dengar firman tidak? Iya dengar apa ya gitu. Terus mau lakukan apa? Nggak ada, nggak bisa berbuah. Itu kelompok ini banyak tidak banyak, apalagi sekarang beribadahnya di rumah. Waktu datang ke gereja aja khusus mandi dan segala macam, bersiap-siap, yang wanita pakai lipstik, wah pokoknya menyiapkan dirilah. Waktu mau datang ke gereja. Sekarang ini ya belum tentu beribadah itu mandi. Belum tentu, karena di rumah kok, di kamar kok bisa sambil tidur-tidur, bisa sambil konsentrasi nggak masuk akal. Jadi kelompok ini sekarang makin banyak. Belum lagi habis kuota, belum lagi internetnya lelet, belum lagi handphonenya hang dan segala macam. Banyak sekali faktor teknis sekarang yang membuat kelompok orang yang mendengar firman, tapi kemudian iblis mencuri firman itu, sehingga jangankan berbuah ya, bertumbuh saja tidak. Benih firman itu hilang begitu saja. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan gembira. Mantap nih firman. Oke. Untuk saya nih, untuk saya. Tuhan sayang sama saya, baik sama saya. Dia nasihatin saya, dia perintahkan saya melakukan firman ini. Memang pendeta itu dipakai Tuhan untuk ngingatin saya. Tapi ternyata hatinya itu seperti tanah berbatu-batu.
Firman itu tidak kokoh, tidak berakar. Kemudian datang pencobaan. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini masih tentang pencobaan. Masih ingat pencobaan di padang gurun terhadap Yesus? Ini nih. Ini bagi saya cocok dengan pencobaan yang kedua, tentang mencobai Tuhan. Ketika tekanan hidup datang, ketika masa pencobaan datang, ini sama dengan, mari kita baca Matius 13 ayat 21. Ini supaya kita bisa belajar. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saya punya kenalan. Ini unik. Dia dengar firman. KTP-nya Kristen. Waktu kenal dengan saya. Dia masuk ke gereja, dia dengar firman. Tapi terakhir kami ketemu. Dia ternyata sudah pindah, walaupun masih tetap di Sumatera Utara ini. Saya ngobrol. Dan kemudian dia terima telepon. Dia terima telepon. Dia bilang Waalaikumsalam gitu. Saudara kita kan kalau menjawab telepon begitu. Dan kemudian setelah cerita dia tunjukin KTP-nya. Sekarang dia jadi Muslim. Dan dia cerita, harus gitu bang, baru kita dapat kerjaan. Kalau enggak dapat bang, sulit bang. Ini adalah bukti. Waktu dia kenal saya, dia ya biasa, remaja biasa, anak muda biasa. Dan waktu ketemu saya terakhir ini, wah dia punya handphone bagus, dia punya mobil gitu. Dan tekanan membuat orang-orang murtad. Pencobaan membuat orang-orang murtad. Kalau ikut Yesus itu harusnya diberkati. Kalau ikut Yesus itu harusnya dilindungi, diproteksi, diberikan, dimudahkan gitu. Harusnya begitu. Itu mindset yang salah. Maka pencobaan datang, maka kita nggak kuat. Banyak nggak kelompok ini? Banyak. Apalagi keadaan sekarang makin sulit. Banyak orang yang fanatik, yang radikal di negara kita ini. Dan itu membuat tekanan-tekanan baru, tekanan-tekanan yang makin kuat. Mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis. Maka kemudian orang-orang Kristen yang mendengar firman ini, ketika tekanan datang, mereka murtad. Kelompok yang ketiga adalah, kita baca ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini mirip pencobaannya seperti yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Ketika Yesus menawarkan kemegahan kerajaan-kerajaan dunia dan ditawarkan kepada Yesus, maka iblis bilang, sembah aku, maka ini akan kuberikan kepadamu. Hari-hari ini tawaran akan kekayaan, tawaran akan kenikmatan hidup, wah itu ada di mana-mana. Satu lagi, karena keadaan sulit, di mana-mana ada kabar tentang ketakutan, ada kabar yang membuat orang-orang khawatir. Ketika sudah mendengar firman pun,
kekhawatiran menguasai mereka, dan tawaran-tawaran kekayaan, kenikmatan hidup itu menguasai mereka sehingga mereka tidak melakukan firman, mereka tidak berbuah. Banyak yang seperti ini, banyak. Dan ada satu kelompok, dan inilah yang Tuhan mau, anak-anaknya, kita orang-orang pilihannya ada di kelompok ini. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Hati yang baik. Hati yang baik itu bagi saya adalah percaya bahwa firman itu kebenaran. Karena sekarang banyak pengajaran-pengajaran, banyak juga yang ditawarkan logika-logika kepada orang-orang Kristen yang sudah mendengar firman, mendengar Alkitab, membaca Alkitab, kemudian ditawarkan Alkitab itu palsu, Alkitab itu salah, Alkitab itu nggak benar, Alkitab itu sudah banyak dimodifikasi gitu. Lah, kemudian nggak percaya, dia masuk kelompok satu tuh. Karena ada setan yang mencuri firman itu sehingga dia gak percaya. Nah, kelompok yang keempat ini, yang punya hati yang baik ini, itu melewati fase itu. Tapi dia tetap percaya firman adalah firman, firman harus saya lakukan karena firman itu adalah perintah. Itu baik buat saya supaya saya ikut dalam jalan Tuhan. Nah, dia lewat. Dan kemudian tekanan datang kepada yang kelompok, apakah pencobaan gak datang dalam kelompok ini? Datang. Tapi dia tahan dalam masa pencobaan itu. Tidak, saya harus tetap melakukan firman ini. Dan dalam tekanan itu dia tetap melakukan firman. Itulah yang disebut mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Dia punya ketekunan, endurance gitu. Dia tetap melakukan firman. Kemudian ada lagi pencobaan tentang, wah nih kamu bisa kaya nih, ini jalan keluarnya, gampang, simple. Gak usah susah-susah lah naik pangkat, bayar saja. Bisa, ini kita ada jalan, kita ada channel nih. Kamu persoalan keuangan ya, menghadapi itu ya. Ini ada project. Pokoknya pasti kita kalau kasih uang segini kita dapat lah proyek ini. Nah, nanti dari proyek itu kita tambah-tambah lah kita ini. Maka keuntungannya besar, maka persoalan keuanganmu pasti beres. Itu tidak sesuai firman. Ketika pencobaan seperti itu datang, orang yang punya hati yang baik ini, no, Tuhan pasti berkati saya dengan apa yang saya punya hari ini. Tuhan pasti bisa mencukupkan apa yang saya butuhkan, dan saya nggak perlu khawatir akan itu semua. Saya tidak perlu bermegah-megah di dunia ini. Saya tidak perlu bernikmat-nikmat di dunia ini karena Yesus tidak pernah melakukannya. Nah, jadi jangan pikir dalam kelompok ini terus dalam kelompok keempat ini memang benar-benar orang-orang yang hatinya baik. No, itu semua proses. Karena orang-orang yang berhati baik ini juga menghadapi proses. Tapi mereka memutuskan untuk tetap berbuah. Nah, keadaan sekarang bagi kita yang mendengar firman hari ini, saya dan saudara, ini adalah waktu yang terbaik. Kita menganggap bahwa semua keadaan ini adalah sebuah kebahagiaan, suatu kebahagiaan. Maka kita akan berjuang dan kita akan menjadi orang-orang yang tekun, berbuah di dalam ketekunan. Kenapa? Karena kita terus melatih diri kita. Boleh tidak kita gagal? Boleh. Bisa. Kita bisa jatuh. Tapi segera bangkit, bertobat. Minta ampun sama Tuhan dan minta kekuatan agar semua pencobaan, tantangan, kekhawatiran, kenikmatan dunia yang ditawarkan kepada kita itu kita bisa tolak dan kita tetap ikut Yesus. Jadi putuskan untuk menjadi di kelompok yang keempat, menjadi orang-orang yang punya hati yang baik. Sebagai orang Kristen di negara ini, kita kelompok kecil dan Yesus membagi kelompok kecil itu menjadi 4 bagian. Biarlah kita menjadi kelompok yang keempat.
maka seperti firman Tuhan, jumlah kita itu sedikit, tapi yang sedikit inilah yang bisa menjadi berkat. Yang sedikit inilah yang bisa menjadi teladan, terutama dalam keadaan sekarang. Jadilah kelompok yang keempat, orang-orang yang punya hati yang baik, yang berbuah di dalam ketekunan, punya kekuatan, punya endurance yang baik karena latihan menghadapi pencobaan-pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mampukan kami melakukannya. Segera ini akan kami hadapi. Dan cepat atau lambat, semua pencobaan-pencobaan itu akan muncul di depan kami dan ditawarkan kepada kami. Mampukan kami melakukannya, mampukan kami menolak itu semua. Dan kami tetap berbuah setia melakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Sekarang kami mengerti bahwa ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Pencobaan-pencobaan yang kami alami, kesulitan-kesulitan yang kami alami, godaan-godaan yang datang kepada kami. Ternyata Tuhan izinkan itu datang sebagai latihan iman, ujian iman. Dan dengan itu kami tetap melakukan firman, sehingga kami kuat. Kami punya kekuatan, kami punya ketekunan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pendengar firman yang baik, punya hati yang baik. Percaya sepenuhnya bahwa firman adalah kebenaran yang harus kami lakukan. Firman Tuhan itu satu-satunya kebenaran, jauh di atas kebenaran-kebenaran dunia yang kami lihat, kami dengar, yang diajarkan kepada kami. Sehingga apapun yang kami dengar, yang dari Alkitab, firman Tuhan, itu harus kami lakukan. Sehingga iblis tidak mencuri firman yang kami dengar, yang harusnya tumbuh dalam hati kami. Dan ketika kami menghadapi tekanan, maka kami harus tetap berbuah melakukan firman. Ampuni kami kalau selama ini ketika tekanan datang,
di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami kalah, kami kompromi. Dan Tuhan Yesus, ketika kenikmatan dunia ini, ketika kemegahan dunia ini ditawarkan kepada kami oleh iblis, tekanan-tekanan ekonomi membuat kami khawatir, dan kesempatan diberikan kepada iblis untuk memperolehnya dengan cara yang menentang, melawan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami hari ini bertekad untuk menolaknya. Biar kami terus berbuah setia kepada firman-Mu, setia kepada perintah-Mu, setia mengikut Engkau. Kami berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan yang dengan tuntunan video ini beribadah, mereka juga punya tekad yang sama, dan mohon kekuatan Tuhan untuk bisa terus menjalani hari-hari ini dan terus berbuah setia kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Kami mendoakan seluruh orang-orang pilihan-Mu, seluruh orang-orang Kristen. Biarlah ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka punya hati yang baik, yang percaya penuh bahwa firman ini adalah kebenaran. Dan ketika menghadapi tekanan, menghadapi godaan, pencobaan, mereka tetap setia melakukan firman. Maka kami percaya akan terjadi perubahan di bangsa ini, akan terjadi perubahan di kota ini, dari orang-orang yang tetap setia melakukan firman, yang menjadi teladan akan kekuatan dan keteguhan, akan ketekunan, akan endurance. Karena orang-orang ini dilatih imannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dengan setia. Dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam studimu, bahkan seluruh aspek kehidupanmu. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.